Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Kris yang geraan. Selamat sore. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan kita. Minggu kedua ketemu kita. Semoga tidak bosan. Halo. Apa kabar? Apakah minggunya baik-baik saja? Nggak kerasa, it's been another week, man. Yeah. 1 minggu lagi sudah selesai ya, nggak kerasa, tapi ya memang begitulah waktu, tambah cepat rasanya. Suara kami kedengeran nggak? Kedengeran jelas kah? Coba bisa komentar di bawah ini. Nah, kalau di sini persis ini. Kita tunggu beberapa teman untuk join ya. Beberapa teman lagi sebelum kita akan mulai ibadah suplemen kita sore ini. Mau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk doa, untuk nyembah, dan untuk dengar sharing sama-sama ya. Kalau pagi mengingatkan bahwa ini adalah namanya ibadah suplemen untuk teens. Suplemen itu artinya tambahan untuk ekstra supaya afdol, tapi bukan utama ya kan. Jadi kalau tadi pagi belum pada ibadah, boleh ke YouTube-nya GKBK Health Semarang, nonton ibadah dari pagi dulu. Firman-nya luar biasa ya. Selalu ikuti setiap minggu jam 8 pagi di YouTube-nya GKBK Health, terus jam 5 sore di sini, atau jam 5 sore di YouTube juga. Nanti kita juga akan posting video-video suplemen yang lalu-lalu ya. Kok nggak ada yang jawab ya? Suaranya kita kedengeran nggak? Semoga kedengeran ya. Oh, sudah ya? Udah di bawah. Kok agak kecil ya? Dengar. Mungkin masih shalom semua. Kalau terlalu kecil tolong dikasih tahu ya, supaya kita tahu. Kalau enggak, kita enggak tahu. Ya, oke. Ini agak jauh sih memang soalnya, supaya kelihatan 2 orang. Yeah. Oke, kita mulai ya. Kita mau doa dulu sebelum kita masuk ke penyembahan, dan ya nikmati worship sama-sama. Kita doa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih karena Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Engkau terus menyertai kami, Roh Kudus-Mu terus membimbing kami. Bapak, sadarkan kami Tuhan bahwa kami itu hidup bersama-sama dengan Engkau juga. Jadi apapun yang kami lakukan, kami bisa bertopang padamu, tapi kami juga harus belajar untuk berjalan mengikuti kehendak-Mu, berjalan mengikuti rencana-Mu juga Tuhan, mengikuti apa yang Kau mau untuk kami Tuhan. Kami berdoa untuk sore hari ini biar kami bisa menyiapkan hati kami, biar hati kami, telinga kami, mata kami terbuka untuk firman-Mu, dan juga untuk Roh-Mu berbicara kepada kami melalui penyembahan, puji-pujian, dan juga melalui firman yang akan disampaikan sore hari ini Tuhan. Biar ini boleh jadi waktu yang baik, yang produktif, dan waktu yang menguatkan buat kami semua Tuhan yang berada di sini sore hari ini. Untuk yang live di sini, tapi juga untuk teman-teman yang akan menonton ini di kemudian harinya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Harus naik lagi sini. Oke, kita akan nyanyi satu lagu mulai ini. Pasti tahu lagunya sih. Sudah sering dinyanyiin ya.
Ku bersyukur ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
ini judulnya The Goodness of God. Kalau nggak tahu lagunya boleh sambil ikutin dulu atau sambil cari liriknya online sambil belajar. Tapi kata-katanya kita mau bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, tentang kesetiaan, kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikannya Tuhan dalam kehidupannya kita, dan karena kita mengasihi Tuhan ya, jadi kita mau bersyukur juga. I love you Lord. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You
All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing
Ya Tuhan, kami selalu Tuhan mau bersyukur dan kami akan selalu memuji nama-Mu, memuji kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Ya, we are nothing without You, without Your goodness in our life Tuhan. Ya, kami sungguh bersyukur, juga untuk sore ini kami menyiapkan hati kami, berbicaralah kepada kami Roh Kudus, biar kami bisa terus bertumbuh dan terus mendekat kepada hati-Mu Tuhan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Jadi hari ini kita mau bicara tentang spiritual discipline. Ini topik yang Om David kasih ke saya. Kan beberapa minggu yang lalu, setiap minggu kita diingatkan mengenai baca firman, kita diingatkan mengenai berdoa, itu harus jadi lifestyle kita sehari-hari. Nah, hari ini saya mau mengingatkan mengenai seperti orang kalau misalnya mau dapat six pack harus disiplin, olahraga terus, makan yang bersih, begitu juga kita harus training, kita punya faith, our spirituality itu harus didisiplin dengan kita harus faithful juga dalam melakukan segala sesuatu. Nah, salah satu tokoh yang kita semua kenal yang sangat-sangat mencerminkan dia hidupnya itu mengenai disiplin, yang saya ingin kita melihat kehidupannya dia sebagai contoh ya, itu adalah Daniel. Siapa yang tidak tahu Daniel? Nggak ada kan? Semua pasti tahu Daniel. Siapa Daniel yang ada selamat dari gua singa. Nah, Daniel ini adalah seorang pilihan ya. Dia sangat cakap, pintar. Cakap apa cakep? Nah, itu nggak tahu. Cakep atau cakepnya nggak tahu, tapi cakap dia dan pintar. Kemudian dibilang di Alkitab itu ada orang-orang yang tidak bercacat telah dipilihin, terus habis itu dikumpulin sama raja, terus educate dari kecil. Dia masuk diundang sama raja itu dari zaman dia masih remaja ya, dari masih muda banget gitu, seusia kalian, bukan seusia saya. seusia kalian. Nah, nanti kalau habis ini nanti malam kalian coba baca lagi. Daniel kan tidak banyak tuh kitabnya, jadi bisa kamu baca semua untuk sekali lagi. Ya tidak sebanyak itulah, maksudnya bisa kalau kepengen bener-bener membaca dan itu nanti bisa. Hari ini kita tidak akan baca semua karena supaya lebih singkat ya. Kita pertama coba buka dulu. Nah, yang pertama spiritual discipline ya, itu coba kita buka di Daniel 6. Kita buka ayat yang ke-6 ya. Saya berikan sedikit waktu. Daniel 6 ayat 6. 1, 2, 3. Udah ya. Dikatakan begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, hebat banget nih. Jadi orang-orang yang tidak suka sama Daniel kan orang Yahudi ya, yang dimasukkan ke nah ini orang-orang yang lain yang nggak suka sama Daniel tuh berusaha mencari cacatnya Daniel supaya dia bisa dihukum lah atau diusir lah atau gimana. Pokoknya mereka berusaha mencari celah gitu loh untuk menghukum Daniel. Nah, ini dibilang waktu mereka lagi ngomong-ngomong satu sama lain kayak ngerasani ini piye nih enaknya Daniel nih gitu. Itu mereka bilang kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Sampai terkenal sama semua orang bahwa dia itu hidupnya nggak bercelah, tapi yang bisa kita pakai adalah ibadahnya kepada Allah. Berarti dia terkenal semua orang, dia itu setia dalam ibadah kepada Allah. Ya kadang-kadang kita lihat, misalnya aku tahu ini yang si
Gracia Poli pintar main badminton, dia terkenal karena dia pintar main badminton. Daniel ini terkenal karena dia ibadahnya setia sama Tuhan. Apa enggak luar biasa? Seperti waktu kemarin pernah dibilang sama Iyal ya, kita ini kayak advertisement-nya Tuhan. Dia jelas banget advertisement-nya Tuhan. Dia advertise bahwa ibadahnya rajin sama Tuhan. Terus coba kita baca ayat 11 ya, sama Daniel 6 ayat 11 bilang gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini setelah Daniel tahu bahwa dibikin peraturan bahwa gak boleh worship yang lain selain rajanya. Nah, tapi setelah dengar itu dia, oke, I get it. Ini sudah jamnya aku untuk berdoa dan berlutut dan menyembah. Aku tak pergi. Masuk ke dalam rumahnya, dibilang dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Dikatakan di sini seperti yang biasa dilakukannya. Bukan ada sesuatu dia tiba-tiba sekarang jadi rajin, enggak. Ini dilakuin seperti biasa yang dia lakuin. Dia memang 3 kali sehari berdoa berlutut dan memuji Allah. Dia juga lanjutin aja gitu seperti yang lifestyle-nya dia yang biasanya gitu. Jadi 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukan. Bukan kadang-kadang dia lakukan atau yang kalau pas butuh dia lakukan, tapi yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Kadang-kadang aja kita makan padahal kita bisa lapar ya. Itu enggak 3 kali sehari. Tapi Daniel lapar banget ketemu sama Tuhan, sampai dia 3 kali sehari itu pasti ketemu sama Tuhan, berlutut berdoa memuji Tuhan. Kemudian kita coba baca ayat 21 sampai 24 sama-sama Daniel 6. Ayat 21 bilang, dan ketika ia sampai dekat gua itu, ini sudah itu ya, sudah masuk ke dalam. Ini saya persingkat supaya cepat kan tahu ya. Daniel akhirnya dimasukin dalam gua singa karena ketahuan lagi berdoa. Yang lucu, rajanya tuh yang kayak Raja Darius tuh agak sedih gitu loh. Daniel harus dimasukin dalam gua. Sebenarnya kan, tapi karena dia sudah terlanjur ngasih peraturan, Darius kayak yaudah kamu harus masuk gua karena aku udah bikin peraturan. Tapi aku yakin dia sambil juga deg-degan gitu. Dia juga sambil berdoa supaya Tuhannya Daniel tuh melindungi Daniel, si Raja Darius kayak gitu. Nah ini setelah sudah masuk ke dalam gua ya, rajanya 20 pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing besokannya, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dia mungkin malam itu susah tidur juga ya, dia kayak mikirin Daniel. Pagi-pagi dia langsung cepet-cepet ke gua. Terus habis itu, dan ketika ia sempat dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, karena dia kan takut ya, dia memikir aduh Daniel masih ada apa enggak, masih hidup apa enggak. Dengan sayu-sayu dia kayak berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja tahu bahwa Daniel faithful, dibilang di sini Allah yang kau sembah dengan tekun. Daniel hamba Allah yang hidup. Dia sampai rajanya tahu bahwa Allahnya Daniel tuh hidup. Kemudian, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Ayat 22 dibilang, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ini salah satu yang bisa dilihat. Begitu rajanya nanya, jawaban Daniel pertama adalah, ya raja, kekalah hidupmu. Artinya apa?
Daniel ini tetap memberikan respek dan hormat kepada otoritasnya si Raja Darius sebagai rajanya dia. Karena dia menghormati rajanya dia, otoritas yang dikasih Tuhan di dunia ini buat dia, tapi dia juga menghormati Tuhannya. Dia bukan melakukan satu untuk mengkhianati yang lain gitu. Dia nggak terus worship untuk mengkhianati rajanya. Dia juga bukan terus karena dia ada peraturan kayak gitu, dia kayak ngomong-ngomong yang jelek atau marah-marah sama rajanya. Enggak. Dia tetap menghormati both rajanya dia sama Tuhannya dia. Kemudian Allahku, lalu ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terhadap luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Dan ini dilihat bahwa terbukti si Daniel nggak apa-apa ya. Daniel sehat-sehat, Daniel baik-baik. Kemudian coba kita buka ayat 27. Ayat 27 bilang, bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Ini terlihat yang Daniel lakuin cuman disiplin, dengan faithful melakukan bagiannya, worshiping God, berdoa, bertemu dengan Tuhan. Kemudian dengan actionnya ini, dia menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Sampai rajanya bilang sama semua orang penduduknya dia ya, kayak kalian nggak ada yang boleh ngomong apa-apa tentang rajanya Daniel karena terbukti Tuhannya Daniel, karena Tuhannya Daniel terbukti Tuhan yang hidup dan Tuhan yang besar. Sampai ini kata-kata yang keluar, kalau dibaca lagi ayat 27-28, ini kan kata-kata yang keluar dari mulutnya raja nih, mengenai Allahnya kita, Allahnya Daniel. Dia memuji-muji rajanya memuji-muji Allahnya Daniel. Bukan kayak Daniel kayak Tuhanku tuh kayak gini loh. Dia tapi enggak, rajanya sendiri yang kayak mengeluarkan kata-kata ini bahwa Allah itu, Allahnya Daniel itu harus kita takuti dan gentari, sebab dia Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan di ayat terakhir ditunjukkan bahwa Daniel tuh punya kedudukan yang tinggi. Kalau dilihat dari ayat-ayat yang lain juga ditunjukkan salah satu orang asing yang kedudukannya paling tinggi pada saat itu adalah Daniel. Dia sangat pandai, sangat dihormati, sangat punya kedudukan yang tinggi. Dan itu kayak sebagai sebuah berkat dari Tuhan ya. Tuhan merasa Daniel nih bisa dikasih kedudukan, bisa dikasih pengaruh, karena dia ini advertisementku gitu. Jadi karena Daniel ini membawa namaku dan memuliakan namaku, apapun yang dia lakukan, tak kasih dia kedudukan yang tinggi supaya bisa dilihat sama semua orang kan bahwa Daniel ini luar biasa kayak gitu. Dia witness. Nah, itu salah satu contoh ya bahwa Daniel ini kayak disiplin dalam dia punya worship dari Daniel 6 ini. Nah, kalau kita coba buka di Daniel 3. Kalau Daniel 3 bilang kayak gini. Ayat yang ke-16 sampai 18. Daniel 3 16 sampai 18. Lalu
Jadi waktu itu kan kitab Daniel ini tidak cuma menceritakan mengenai Daniel, tapi ada Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego berempat ya. Nah ini cerita tentang Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Kalian semua udah tahu ya ceritanya ya. Sadrah, Mesakh, Abednego nggak boleh menyembah yang lain selain mereka disuruh nyembah patung, tapi mereka nggak mau nyembah patungnya. Nah terus akhirnya dimasukin dalam api yang menyala-nyala, tapi terlihat sama semua orang ada sosok satu lagi. Harusnya kan Sadrah, Mesakh, Abednego bertiga. Kok ada sosok keempat? Ternyata ada malaikat yang menyertai mereka di situ. Setelah itu keluar, bahkan sedikit pun baju ujungnya gosong aja nggak ada. Masih fine 100%, nggak apa-apa. Nggak ada sedikit pun yang kebakar. Itu juga salah satu contoh bahwa mereka tuh faithful sama Tuhan, sehingga dilihat bahwa dia nggak terus takut, aduh disuruh gini, aduh takut, enggak, dia tetap setia sama Tuhan. Jadi Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang menolong mereka dari bahaya. Kemudian pada akhirnya Sadrah, Mesakh, Abednego juga diberikan kedudukan yang tinggi juga. Kemudian kalau dilihat di Daniel 5, Daniel 3 kita nggak usah baca ya. Ini cerita ini Raja Belshazzar ya, anaknya Nebukadnezar. Jadi Daniel nih hidup di sana dengan beberapa raja ya, dia melalui beberapa raja. Tapi beberapa raja ini ada satu yang konsisten, kalau mereka ada mimpi, mereka ada sesuatu, mereka selalu manggil Daniel. Jadi bisa dilihat dari sini apa? Maksudnya dari raja-raja yang berbeda ini kan berarti kan nggak cuma mungkin kayak 2 tahun dia setia dan kelihatan bahwa dia ini punya insight atau punya hikmat atau dikasih wisdom sama Tuhan untuk mengartikan mimpi-mimpi. Enggak. Dia berpuluh-puluh tahun ya pasti. Dari raja ini, terus ganti raja ini, terus ganti raja ini, dia masih sama. Dia masih faithful, dia masih penuh dengan hikmat, dia masih dicari sama raja-raja untuk mengartikan mimpi-mimpinya. Dan itu menurut saya luar biasa. Mulai dari dia masih muda, sampai dia mungkin jadi kakek-kakek, dia hidup yang sama, dia berdoa 3 kali sehari, karena itu dia sangat dekat sama Tuhan, sehingga urapannya Tuhan itu nyata, sehingga dia tuh dipenuhi sama hikmatnya Tuhan, sampai misalnya raja gak bisa tidur karena mimpi, dia ngomong sama istrinya kayak, oh ya aku dengar waktu dulu papahmu ada orang yang namanya Daniel. Jadi sampai terkenal sama semua orang bahwa ini Daniel ini dicari-cari gitu, sampai berpuluh-puluh tahun. Itu kan hebat banget gitu. Dia bukan cuman masa mudanya dia luar biasa, enggak, tapi dari masa dia muda sampai dia tua, dia masih sama. Nah, itu yang pertama ya, dia menunjukkan disiplin secara spiritual, dia menghadap ke Tuhan 3 kali sehari sampai seluruh hidupnya, sehingga dia dipenuhi dengan hikmat dan urapan, dan Tuhan menganugerahkan kepada dia kedudukan yang tinggi dan kepercayaan dari orang-orang pemerintahan. Nah, tapi yang kedua, kalau dilihat di Daniel 1, ya, kita buka Daniel 1, ini yang terakhir. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kau kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenengan yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria.
adakanlah percobaan. Nah, ini akhirnya disuruh nyoba antara kayak coba ya kita 10 hari dulu, kalau kita nggak apa-apa nanti kita bisa lanjut. Jadi waktu itu mereka disuruh makan, harusnya kan makan anggur, makan daging-daging yang kayak luar biasa, yang kayak super high class punya makanan, wagyu ya kan, yang hebat-hebat itu daging-dagingnya supaya super bergizi. Tapi sisanya enggak, kita mau makan sayur sama minum air putih aja. Terus kan mereka kan enggak berani, nanti nek kamu kayak kurus kering enggak sehat, otaknya enggak seger gimana gitu kan. Nah, ternyata dia kayak enggak, nanti kamu coba deh 10 hari, nanti kalau bener kita bisa lanjut. Nah ternyata bener, setelah 10 hari dia lebih gemuk, dia lebih cerdas. Kalau di ayat dia makan sayur-sayuran itu ayat 17 dibilang bahwa malah bertambah pengetahuan dan hikmatnya. Kemudian ayat 20 dibilang dibandingin yang lain, berempat ini 10 kali lebih cerdas. Nah itu kan luar biasa. Tapi yang saya mau bicarakan adalah di sini mereka punya conviction bahwa mereka cuma mau makan sayur dan minum air putih. Dan dia berani bilang, ditawarin daging, dia kayak enggak, aku mau makan sayur sama daging. Nah yang di sini apa sih maksudnya? Bahwa secara fisik tuh kita harus ada yang kita disiplinin juga. Itu pasti bersangkutan sama kehidupan rohani. Si Daniel kan bukan cuma mungkin supaya sehat, tapi itu kan pasti berhubungan juga. Dia bilang aku nggak mau makan sayur sama daging, kan conviction bukan cuma karena aku nggak mau menyakiti sapi atau apa gitu, tapi dia ini adalah sebuah bentuk dari kedisiplinannya dia dan conviction dia, keyakinannya dia, supaya dia bisa lebih fokus atau lebih, ya ini salah satu bentuk caranya dia mendisiplin diri gitu. Nah ini artinya apa? Kadang kita mikir, aduh males kalau malam pengennya santai-santai nggak mau ketemu Tuhan, atau pagi males karena susah bangun pagi atau apapun lah. Kadang-kadang kita karena hal-hal yang fisikal ini kita jadi compromise hal-hal yang rohani juga gitu. Jadi dua hal ini harus tetap bersama-sama berjalan. Kita memang berdoa dan harus ya kita berdoa dengan setia, kita worship, kita baca firman Tuhan supaya kita kenal sama Tuhan, diberikan kita dekat sama Tuhan. Tapi ada hal-hal fisikal yang kita juga harus bisa mengimbangi untuk disiplin. Ya memang kita harus bangun lebih pagi, ya kita bangun lebih pagi gitu. Kalau memang diajak pergi tapi jam 5 itu jatahnya kita suplemen, kalau udah urgent ya udah kita baca suplemen jam 8 pagi, itu harusnya kita ke gereja. Karena sekarang kita di rumah, kadang-kadang kita nanti aku nonton gereja nanti aja jam yang aku mau, pagi ini aku tak nonton kartun dulu atau apa gitu. Ya enggak, kita ada hal-hal yang secara fisik kita harus mendisiplin gitu, karena itu berhubungan sama kita punya spiritual discipline juga. Kalau memang kita itu harus jadi keputusan kita, terus misalnya itu berhubungan sama orang lain, ya kita harus bisa ngasih pengertian gitu. Misalnya aku sama Glory, ya sudah pokoknya hari Minggu jam 5 sore, hari Minggu jam 8 pagi, kecuali ada sesuatu yang urgent, kita nggak akan kemana-mana, karena itu waktu yang kita sediakan untuk kita beribadah gitu. Atau apapun, nanti kalian yang refleksi diri sendiri lah, kalian yang lihat diri, hal-hal apa yang dalam hidupmu yang kalian mungkin masih kurang disiplin secara gaya hidup, yang harus diubah sedikit demi sedikit ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu menggampangkan hal-hal kayak enggak apa-apa, yang penting baca Alkitab, kadang-kadang satu pasal, kadang-kadang 2 ayat gitu, atau kadang-kadang enggak sama sekali. Enggak apa-apa lah, nanti aku kalau mengenai ibadah bisa kapanpun gitu, enggak harus di waktu yang sama atau apa. Ini sebenarnya bukan masalah waktunya, tapi kedisiplinan kita bukan mengorbankan ya, kita harusnya enggak usah mengorbankan nih, harusnya jadi sesuatu yang kita utamakan malahan. Tapi
kita ada waktu yang kita memang yang sama yang kita set aside buat Tuhan gitu. Nah itu yang saya mau ingatkan, dua hal itu ya, spiritual discipline sama physical discipline yang kita harus sama-sama kayak training diri kita dan putuskan ya. Itu aja. Physical discipline dan spiritual discipline berjalan bersama-sama karena duanya memang coexist together dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak terus physical sendiri, spiritual sendiri. Tidak ada yang kayak gitu karena semua ini sebenarnya dan kalau aku yang salah satu yang aku dapatkan itu ini bukan masalah soal kayak kita kalau doa harus 3 kali sehari terus harus berlutut dan harus kayak ngadep ke arah timur gitu misalnya, atau kita harus kita semua harus vegetarian, kita tidak ada yang boleh makan daging atau tidak ada yang boleh minum wine sama sekali. Permasalahannya kan bukan di situ ya, tapi ini bukan permasalahan, tapi ini adalah bentuk dari bagaimana kita melatih diri kita sendiri untuk punya our own personal physical disciplines dan our own personal spiritual disciplines. Menurutku tentu saja ada hal tertentu yang kita harus belajar, harus mulai dari kayak aku menetapkan kayak gini dulu, misalnya dibuat rata terus, atau misalnya tanya pendapat dari kakak mentor atau kakak atau orang tua kita, bagaimana disiplin apa yang aku harus lakukan ya toh. Jadi minta pendapat, tapi kita mulai dari situ dulu, tapi juga terus setelah itu menurutku ini salah satu kalau kita sudah cukup mature, dewasa, bukan dewasa dalam usia ya, tapi dewasa dalam pemikiran kita dan juga dalam ke spirituality kita, kita ini sesuatu yang kita harus memproses, tanya sama Tuhan, disiplin apa yang engkau mau aku ambil. Poin tadi kamu bilang kita harusnya tidak berkorban. Memang harusnya kalau kayak Daniel menurutku dia tidak berkorban apapun, tapi dia sudah hidupnya menikmati hidup kayak gitu. Cuma kalau sekarang mungkin kita harus banyak berkorban ya. Om Hin tadi pagi salah satu yang dia sampaikan adalah tentang pikul salib, cangkal diri, pikul salib. Kadang-kadang aku rasa untuk bisa, terutama untuk kita zaman sekarang ini, untuk bisa disiplin dalam spiritual tapi juga dalam physical, itu banyak hal yang harus kita korbankan. Salah satunya kalau misalnya memang kita terlalu sibuk sepanjang hari, ya sudah, kita harus berkorban untuk bisa ambil waktu untuk Tuhan, either bangun pagi-pagi atau malam mau ngantuk kayak apapun tetap harus doa dulu sebelum tidur. Itu kan part of berkorban, tapi ya sudah, memang seperti itu berkorbannya kita untuk bisa disiplin. Atau ya gitulah pokoknya hal yang seperti itu, tapi tidak akan ditambahkan lagi karena sudah panjang. Tapi terima kasih for your sharing. Semoga kalian dikuatkan, dan aku juga mau mendorong untuk kita semua ya mencarilah bentuk disiplin itu apa dalam hidup kita. Ya kalau misalnya proses mencari kan tidak bisa dengan, maksudnya tiba-tiba kita tahu apa yang kita mau. Nah itu bisa kita mencontoh sesuatu yang sudah ada orang-orang yang di luar sana yang bisa kasih inspirasi buat kita. Kalau misalnya memang tidak kita bisa bikin mini version of Daniel lifestyle gitu atau gimana, tapi ya nggak apa-apa, kita contoh orang yang lain yang bisa menginspirasi kita, kemudian nanti pelan-pelan kita akan ketemu conviction, maksudnya keyakinan kita bentuk hidup kayak apa, disiplin kayak apa yang kita mau lakukan seumur hidup gitu ya. Jadi be inspired to be disciplined. Mari kita semakin disiplin. Iya. Doa. Oke. Doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan buat hari ini. Kau mengingatkan kami buat disiplin. Tuhan, kami disiplin secara fisikal dan spiritual ini kami harus jalankan bersama-sama. Tuhan, kami mau memikul salib Tuhan, mengalahkan daging kami mau spend time with you
secara disiplin setiap hari Tuhan, karena kami mau dekat dengan Engkau, kami mau mengenal Engkau. Tapi juga secara fisikal yang kami suka menggampangkan atau susah untuk melakukan sesuatu yang kami tidak suka Tuhan, dan kami merasa ini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Tuhan, kami minta Engkau yang berikan kami, Engkau yang ingatkan, Engkau yang convict kami, Engkau yang pertobatkan kami, supaya kami boleh jadi orang-orang yang disiplin, dan kami boleh punya lifestyle yang mencerminkan kehidupan kami sebagai seorang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan kalau orang lain di luar sana melihat kami boleh jadi representation-nya Tuhan, dan bukan representation-nya kami sendiri atau bahkan iblis. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami minta Engkau yang bantu kami minta Engkau yang sertai kami, dan kami percaya anugerah-Mu itu melimpah buat kami. Kami minta kesehatan dan penyertaan buat kami semua dan keluarga kami, dan biar nama Tuhan yang dimuliakan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Goodbye everybody. Ya, tetap semangat. Sampai jumpa. Have a good week next week. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Wave. Dadah.